apa sak ing rukun minib tidai saking kawitane rukun ila tamamihi maring sempurnane rukun abtolaha mangko batalaken apa sak ing salat. Jadi apabila tenggang waktu antara ragu dan ingat itu lama, ditunggu lama tidak ingat-ingat, atau waktunya sudah lewat. Jadi seharusnya ingat tapi tidak ingat juga, padahal melaksanakan rukun, maka hukumnya abtolaha. Di sini dicontohkan misalnya kita mengalami keraguan dari permulaan melaksanakan rukun sampai sempurnanya rukun, ini sudah termasuk lama. Jadi abtolaha linudrati misli dalika krono longkone padane mengkono-mengkono sak fil awali ing dalam masalah kang awal. Ini alasan yang pertama, karena jarang terjadi keraguan dalam waktu yang lama, mata tola. Jarak antara ingat dan ragu itu terlalu lama. Masa perkara yang dikerjakan sendiri juga baru saja sudah tidak ingat lagi, menunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan itu seakan-akan hanya di luar kepala, tidak kita rasakan pada saat mengerjakannya. Makanya kita tidak bisa mengingat sudah dikerjakan dengan baik atau belum dikerjakan. Mudroh, jarang orang yang melaksanakan keadaan yang seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, aumadu qabla linjilaihi, ini alasannya litaksirihi krono popekane musolli pitar kita zakuri kelawan tinggal ngeling-eling fisaniati ing dalem masalah kang kaping pindu. Waktunya mengerjakan rukun sudah lewat. Jadi seandainya membaca Fatihah dibaca selesai, tapi karena diam saja tidak selesai-selesai, sementara masih tetap belum ingat, maka diarani taksir, dikatakan taksir, ceroboh dalam hal menjalankan rukun. Wa ingkana senajan ana musolli ikut jahilan wong kang ora ngerti. Maksudnya tidak mengerti kalau tidak ingat dalam waktu yang cukup lama itu menimbulkan batalnya sholat. Wabak durukni utawi setengah rukun al-kauliyi kang bangsa koli apa rukun iku kakulihi kaya dene sekabehane rukun. Intola lamun suwe apa zamanusaki mangsane mamang, kemudian menjalankan sebagian rukun itu hukumnya sama dengan menjalankan seluruh rukun pada saat kita ragu. Jadi kita ragu membaca Fatihah dari awal sampai terakhir, itu sudah membatalkan sholat. Kemudian atau kita hanya membaca setengah ayat atau satu ayat, sama, karena disebutkan ba'dur rukni kakul lihi. Aulam ya udah utawa orang baleni sapa musolli ma ing barang qara'ahu kang maca sapa musolli ing ma, atau musolli tadi tidak mengulang. Jadi pada saat ragu kita kan tidak diperbolehkan
membaca rukun qauli misalnya. Kemudian setelah ingat, maka rukun qauli yang kita baca tadi, kalau kita membaca hukumnya tidak sah, makanya harus diulang. Kalau diulang bisa dihukumi sah sholatnya, karena yang dibaca pada saat ragu tadi dianggap tidak ada dan waktunya juga sebentar. Tapi kalau tidak diulang, diteruskan saja pada saat ingat, itu pun juga menimbulkan batalnya sholat. Jadi harus diperhatikan juga, kalau sudah terlanjur membaca sebagian ayat misalnya, maka harus diulang lagi. Karena kalau lam ya'udda, maka batolah. Wa qira'atu surati utawi maca surat. Wa tasahudi lan tasahud al awali kang awal apa tasahud iku ka qiraatil Fatihati kaya dene maca Fatihah. Kemudian hukum kita membaca surat itu sama dengan membaca Fatihah. Artinya kalau kita ragunya pada saat membaca surat, maka membaca suratnya juga harus dihentikan. Jadi berhenti, diingat-ingat, ingat, baru kita lanjutkan pembacaan surat tadi. Tidak boleh dilanjutkan walaupun hukumnya sebenarnya adalah sunat membaca surat tadi. Atau tasawuf awal juga sama. Tasawuf awal kita baca separuh, kemudian ragu sudah membaca Fatihah dengan benar apa belum tadi pada saat berdiri misalnya, maka tasawuf juga harus dihentikan, diingat-ingat, kemudian dilanjutkan lagi setelah ingat bahwa bacaan Fatihah kita pada saat sebelum membaca tasahud awal berarti rakaat kedua, maka kita lanjutkan lagi pembacaan tasahudnya. Itu pengertian membaca surat dan tasahud ka qiraatil Fatihah. Ing qiraah lamun maca sawa musalli minhuma saking karone surat lan tasahud qadroha ing kira-kirane Fatihah au qadro ba'tiha utawa sak kira-kirane setengah Fatihah watolalan suwe opo sak. Ini yang bisa menimbulkan batalnya sholat. Kita membaca tasahud sebanding dengan Fatihah misalnya, atau sebagian Fatihah, sama-sama bisa menimbulkan batalnya sholat. Wa kharajalan kejaba biqaulihi kelandai musannaf alla yamdiya nyatane dawuh alla yamdiya ila akhirih tumeka maring akhire alla yamdiya. Tadi kan disebutkan alla yamdiya ruknun qauliyun au fi'lun ila akhirih. Apa malau tadakkaro masalah lamun eling sapa musolli qabla tuliz zamani ing dalem sadurunge suwene mangsa. Wait yanihi lan wis nekani sapa musolli biruknin kelawan rukun. Jadi beda dengan yang ini. Kita ragu, kemudian diam, kita ingat-ingat, yakin bahwa telah melaksanakan, fala butlana mongko ora ana jenise batal iku maujud. Jadi ragu itu bukan masalah apabila tidak lama dan pada saat ragu tidak melakukan rukun-rukun yang pada saat itu dikerjakan. Likasroti urudi misli dalika krono akeh anyar tekane padane mengkono-mengkono sak. Ini alasannya karena umum kita mengalami keraguan sejenak, kemudian ingat lagi, oh sudah, itu biasa. Makanya dihukumi tidak batal. Tapi kalau kita ragu kemudian diingat-ingat tidak bisa teringat, maka batal. Atau bisa ingat tapi terlalu lama. Misalnya tadi disebutkan mulai dari awal Fatihah sampai akhir Fatihah